Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bu Ella. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bu Ella, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang akuntansi kas dan akuntansi pendapatan. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Fauzan Rukmana. Yang kedua Karina Dwi Kusumaningrum. Yang ketiga Fitriah Pujiyanti. Yang keempat Diah Kuncorowati. Dan yang terakhir Mas Eko Prasetyo. Presentasi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang macam-macam kas pada pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah, meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pengelolaan uang daerah meliputi yang pertama yaitu bendahara umum daerah atau BUD adalah pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD. Yang kedua bendahara penerimaan, dan yang ketiga bendahara pengeluaran. Secara umum penjelasan kas pada pemerintah daerah adalah sebagai gambar berikut. Kas pemerintah daerah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kas daerah. Dalam kas daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada rekening kas umum daerah atau RKUD. Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD dan Bank Sentral atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati atau wali kota. RKUD ditunjukkan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan, dalam rangka mendukung kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD. Gubernur atau bupati atau wali kota dapat menunjukkan badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran daerah. Dan yang kedua, kas di bendahara penerimaan. Pada setiap awal tahun, anggaran gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaannya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas bagaimana dimaksud, memberi izin kepada Kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerah untuk membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umum dalam bentuk pendapatan asli daerah, dan saldo kas di bendahara penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD. Sesuai dengan ketentuan bahwa kas yang berasal dari seluruh pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Dan yang ketiga, kas di bendahara pengeluaran. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Gubernur atau bupati atau wali kota dapat memberikan izin
pembukaan rekening pengeluaran pada bank umum untuk menabung uang persediaan kepada SKPD. Dalam hal pengelolaan uang persediaan tersebut, pada setiap awal tahun, anggaran gubernur, bupati, wali kota mengangkat bendahara pengeluaran pada SKPD. Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang atau jasa. Dan yang terakhir, kas di luar pengelolaan BUD terbagi menjadi 4. Yang pertama, kas di bendahara penerimaan apabila bendahara penerimaan bukan merupakan bagian dari BUD. Dan yang kedua, kas di bendahara pengeluaran apabila bendahara pengeluaran bukan bagian dari BUD. Dan yang ketiga, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir, kas di Badan Layanan Umum Daerah. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Karina. Saya Karina, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fauzan. Di sini, di samping mengelola uang persediaan atau UP, bendahara pengeluaran juga mengelola uang lainnya, yaitu antara lain yang pertama ada uang yang berasal dari kas negara melalui SPLMLS garing SP2D yang ditunjukkan kepadanya. Dan yang kedua itu ada uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut. Selanjutnya yang ketiga itu ada uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP atau TUP ke kas negara. Nah, apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP atau TUP pada bendahara pengeluaran belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca, maka jumlah UP atau TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai kas di bendahara pengeluaran. Nah, apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP atau TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai kas. Berikutnya ada saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selain pengaturan tersebut yang udah disebutkan tadi itu, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang dapat diterima karena penyelenggaraan pemerintah. Nah, contohnya itu di sini ada penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara atau lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor. Penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten atau kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi itu juga bisa. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut itu juga harus dilaporkan di neraca SKPD sebagai. Selanjutnya ada kas di Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Nah, pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba, namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Di sini tuh pembentukan BLUD itu sama sekali enggak diperuntukkan untuk mencari keuntungan ya teman-teman. Nah, hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonomi dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi, dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, untuk pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan
perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari kas pada pemerintah daerah. Nah, di situ dapat dilihat terdapat tabel yang bersumber dari sumber modul 2 kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kebijakan akuntansi kas dan setara kas Kemendagri. Itu ada di situ ada kas di daerah, kas di bendahara pemerintahan, kas di bendahara pengeluaran, setara kas dan lain-lain. Dan juga di situ juga ada neraca yang dibuat oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota per 31 Desember atau per akhir tahun periode. Kemudian di sini ada akuntansi kas pada pemerintah daerah, yaitu akuntansi kas pada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Nah, transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah, sedangkan transaksi pengeluaran kas itu transaksi yang mengurangi saldo uang daerah. Transaksi penerimaan kas itu dapat berupa transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran, dan transaksi pengeluaran itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama ada transaksi belanja negara atau daerah, yang kedua ada transaksi pengeluaran pembiayaan, dan yang ketiga transaksi pengeluaran transfer, yang terakhir ada transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Yang berikutnya ada transaksi penerimaan kas pada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat kas tersebut diterima di rekening kas umum negara atau daerah, atau kas tersebut diterima di bendahara penerimaan apabila bendahara penerimaan merupakan bagian dari BUD atau pengesahan atas penerimaan pendapatan. Pengukuran penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas, yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam rekening mata uang asing sesuai paragraf 62 PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Penerimaan kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam rupiah sesuai dengan kurs transaksi. Yang pertama yaitu kas dari pendapatan pada RKUD. Jika kas dari pendapatan diterima langsung RKUD, maka SKPD mencatat transaksi pendapatan dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD. Penerimaan pendapatan yang disetor langsung ke RKUD, jurnal di SKPD dan jurnal di BUD. Jurnal di SKPD yaitu RKPPKD di sebelah debit dan pendapatan di sebelah kredit. Jurnal di BUD, kas di kas daerah di sebelah debit dan RK SKPD di sebelah kredit. Jika menggunakan basis akrual, maka jurnal di SKPD yaitu RK PPKD di sebelah debit dan pendapatan laba operasional di sebelah kredit. Perubahan saldo anggaran lebih sebelah debit dan pendapatan laporan realisasi anggaran di sebelah kredit. Jurnal di BUD yaitu kas di kas daerah di sebelah debit dan RK SKPD di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu kas dari pendapatan pada bendahara penerimaan. Jika kas dari pendapatan diterima pada bendahara penerimaan,
dapat berupa penerimaan secara tunai dan penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan, sehingga kas di bendahara penerimaan dapat berupa kas tunai dan kas di rekening bendahara penerimaan. Pencatatan jurnal terkait penambahan kas yang bersumber dari pendapatan pada bendahara penerimaan mengikuti pedoman sebagai berikut. Yang pertama, apabila bendahara penerimaan merupakan bagian dari bendahara umum daerah, maka uang tunai yang diterima dicatat sebagai kas dengan akun pasangan pendapatan. Yang kedua, yaitu apabila bendahara penerimaan bukan merupakan bagian dari bendahara umum daerah, maka uang tunai yang diterima dicatat sebagai kas dengan akun pasangan pendapatan yang ditangguhkan. Selanjutnya, pada saat penerimaan kas di bendahara penerimaan, jurnal di SKPD yaitu kas di bendahara penerima di sebelah debit dan pendapatan di sebelah kredit. Untuk jurnal BUD tidak ada jurnal. Yang kedua, jika menggunakan basis akrual, maka jurnal di SKPD yaitu kas di bendahara penerimaan di sebelah debit, pendapatan laba operasional di sebelah kredit, perubahan saldo anggaran lebih di sebelah debit, dan pendapatan laporan realisasi anggaran di sebelah kredit. Untuk jurnal di BUD tidak ada jurnal. Yang ketiga, pada saat bendahara penerimaan menyetor tunai ke RKUD, jika menggunakan basis akrual, maka jurnal di SKPD yaitu RK PPKD di sebelah debit dan kas di bendahara penerimaan di sebelah kredit. Untuk jurnal di BUD yaitu kas di kas daerah di sebelah debit dan RK SKPD di sebelah kredit. Transaksi pengeluaran kas pada pejabat pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu ada transaksi belanja daerah. Belanja melalui mekanisme uang persediaan atau UP. Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Apabila terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada akhir tahun anggaran sisa UP yang belum digunakan harus disetor, maka sisa UP tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah. Pengeluaran kas untuk belanja yang dilakukan melalui mekanisme UP akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Penerimaan UP oleh SKPD dari BUD. Jurnal di SKPD yaitu kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit dan RK PPKD di sebelah kredit. Untuk jurnal di BUD yaitu RK SKPD di sebelah debit dan kas di kas daerah di sebelah kredit. Untuk pertanggungjawaban dan penerimaan ganti uang oleh SKPD dari kas umum daerah yaitu jurnal di SKPD belanja di sebelah debit, kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit, kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit, RK PPKD di sebelah kredit. Untuk jurnal di BUD yaitu RK SKPD di sebelah debit dan kas di kas daerah di sebelah kredit. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan, jurnal di BUD yaitu pengeluaran pembiayaan di sebelah debit dan kas di kas daerah di sebelah kredit. Perkenalkan, nama saya Diah Kunchorowati, NPM 1701020116. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presenter sebelumnya mengenai transaksi pengeluaran kas pada pejabat pengelola keuangan daerah atau disingkat dengan PPKD. Tadi sudah dijelaskan mengenai transaksi belanja daerah dan transaksi pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya itu ada transaksi pengeluaran transfer dan transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Transfer itu sendiri yaitu penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain. Antara lain itu ada dana perimbangan, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan. Pembahasan transfer dalam bab ini itu mencakup 3 hal, yaitu penerimaan transfer, pengeluaran transfer, dan kelebihan penyaluran. Dana antar bank yang dimiliki sebuah entitas pelaporan, antar entitas pelaporan dan entitas
akuntansi di bawah entitas pelaporan tersebut. Pada saat teknis akuntansi kas diterbitkan, penerimaan transfer terdapat hanya pada pemerintah daerah. Dari sisi pemerintah pusat, transfer merupakan pengeluaran ke pemerintah daerah. Dari sisi pemerintah daerah, transfer dapat merupakan pendapatan. Apabila suatu pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Namun, transfer bagi pemerintah daerah dapat juga merupakan pengeluaran apabila suatu pemerintah daerah memberikan transfer kepada pemerintah daerah lainnya. Pembahasan transfer dalam bab ini mencakup 4 hal. Yang pertama itu ada kas berasal dari penerimaan transfer. Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan. Misalnya itu ada penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pada saat pemerintah pusat menyalurkan dana bagi hasil ke pemerintah daerah, itu untuk jurnalnya itu di BUN atau Badan Usaha Negara itu transfer DBH atau dana bagi hasil di debit, dan kas di KUN atau kas umum negara itu berada di kredit. Sedangkan untuk jurnal BUD atau Badan Usaha Milik Daerah itu untuk kas di kas daerah itu di debit, dan pendapatan transfer DBH itu ada di kredit. DBH atau dana bagi hasil itu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua itu ada pengeluaran transfer. Transfer keluar merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dana perimbangan itu sendiri yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan itu biasanya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran transfer. Untuk jurnal yang di BUN itu transfer DBH-nya itu di debit, dan kas di RKUN atau RKUD itu di kredit. Untuk jurnal di BUD itu kas di kas daerah itu ada di debit, dan pendapatan transfer DBH itu di kredit. RKUN sendiri itu yaitu rekening kas umum negara, ialah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelebihan pembayaran belanja dana bagi hasil. Sesuai dengan PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa paragraf 7 dan paragraf 14, maka pengembalian kelebihan bayar atas transfer, misalnya dana bagi hasil dicatat sebagai pengurang saldo anggaran lebih atau silpa sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Sedangkan penerimaannya dicatat sebagai penerimaan kembali transfer ke daerah tahun anggaran yang lalu oleh pemerintah pusat. Dalam hal pengembalian kelebihan transfer dilakukan dengan cara pemotongan oleh entitas yang menyalurkan, maka pemotongan dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun anggaran yang lalu. Untuk jurnal pencatatan oleh entitas penerima dan menyalurkan, itu untuk jurnal entitas penerimanya kas
di kas daerah berada di debit, saldo anggaran lebih atau silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun perkenaan berada di debit, dan pendapatan laporan realisasi anggaran berada di kredit. Untuk jurnal entitas menyalurkan, kas di RKUD itu berada di debit, dan pendapatan lain-lain berada di kredit. Yang terakhir, transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Transaksi penerimaan atau pengeluaran lainnya berupa penerimaan atau pengeluaran non-anggaran, merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga atau PFK dan kiriman uang. PFK itu menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat pemerintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen, tabungan dan asuransi pegawai negeri, dan askes atau asuransi kesehatan. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Bendahara pengeluaran melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pusat dari transaksi belanja barang atau jasa sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk atas transaksi tersebut, bendahara pengeluaran akan mencatat dengan jurnal. Untuk penerimaan kas pajak itu jurnal di SKPD-nya, kas di bendahara pengeluaran berada di debit, dan utang pihak perhitungan pihak ketiga itu berada di kredit. Untuk jurnal di PUD-nya tidak ada, dan penyetoran kas di pajak jurnalnya di SKPD, utang PFK atau perhitungan pihak ketiga berada di debit, dan kas di bendahara pengeluaran berada di kredit. Untuk jurnal di PUD-nya tidak ada. Untuk materi selanjutnya itu mengenai akuntansi pendapatan pada pemerintah daerah. Jadi definisi pendapatan dalam PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, pendapatan didefinisikan sebagai berikut. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua ada dana perimbangan atau pendapatan transfer, dan yang terakhir ada lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah atau disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian atau konsep PAD. Yang pertama itu ada potensi asli daerah, dan yang kedua ada pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 24 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam pasal 3 huruf A, sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah yang pertama ada pajak daerah, yang kedua ada retribusi daerah,
Yang ketiga ada hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang terakhir ada lain-lain pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer itu sendiri merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Pendapatan transfer ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pendapatan dana bagi hasil atau DBH, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini terdiri dari DBH pajak, PBB atau pajak bumi bangunan, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan PPH perorangan. Dan DBH sumber daya alam itu misalnya ada kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemeraan kemampuan keuangan antar daerah yang mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonom daerah. Yang terakhir itu ada dana alokasi khusus atau DAK, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup 1. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, atau suatu badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan membagi luar negeri yang tidak mengikat. Kemudian yang kedua, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Kemudian yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian jenis yang keempat ini, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh suatu pemerintah. Yang kelima, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Kemudian ada ketentuan penerimaan pendapatan. Nah, ini ada beberapa ketentuan pendapatan daerah. Yang pertama itu, semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Kemudian yang kedua, semua pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Yang keempat, SKPD dilarang memungut pendapatan selain sesuai dengan kewenangannya yang diatur berdasarkan Perda. Yang keempat, komisi atau rabat, potongan atau pendapatan lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang merupakan pendapatan daerah. Kemudian ketentuan yang kelima, pengembalian atas kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi atau SAP. Ketentuan yang terakhir, SKPD dilarang menggunakan langsung pendapatan untuk membiayai pengeluaran atau belanja kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada pengakuan dan pengukuran pendapatan. Sebagaimana dijelaskan dalam rangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 78, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sehingga akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Kemudian ada akuntansi pendapatan SKPD. Entitas akuntansi dalam hal ini SKPD melakukan akuntansi pendapatan sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan SKPD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat penerimaan bukti transfer dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Kemudian yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Nah, kemudian dokumen sumber yang digunakan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di SKPD ini antara lain surat tanda atau STS, surat keterangan pajak daerah atau SKPD, kemudian surat ketetapan retribusi daerah atau SKPD, surat tanda bukti pembayaran dan surat tanda bukti penerimaan lainnya. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang, baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. PPK SKPD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Keterangannya, pendapatan di sebelah kredit, kemudian PPKD sebelah debit. Kemudian pada saat pengembalian kelebihan pendapatan transaksi dilakukan melalui rekening kas daerah, akuntansi PPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan pendapatan transaksi dengan jurnal sebagai berikut. Keterangannya, SKPD sebelah debit, kemudian kas di kasda sebelah kredit. Jika pengembalian kelebihan pendapatan transaksi bersifat tidak berulang dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, satuan kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut. Silpa di sebelah debit, kemudian kas di kasda sebelah kredit. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.